Maksudnya orang tua sama kuliah di sini, dia aja ngomongnya bahasanya bahasa Korea. Berapa kali lipat dikasih? 10. Bisa nggak kau melihat sudut pandang investment bankers tuh melihat sesuatu sama yang dilihat suami istri, dilihat kebun, dilihat tanah. Kenapa orang bisa mendorong? Kasih 10.000. Tapi kalau yang di luar Inggris minjem 1.000. Utang berapa? Cash berapa? Mampu nggak bayar kembali 1.000 perak ini? Cuman mikir jangka pendek. Ya itu. Jadi semua yang menyajikan aset cash itu berpikir jangka pendek. Semua yang menaikkan aktiva tetap operasi di aset paling atas itu berpikir jangka Panjang. Kuat mana? Panjang. Masing-masing punya argumen dan sudut Masing-masing. pandang. Kita nggak boleh mengatakan si A salah, si B benar, nggak bisa itu. Pertanyaannya, kira-kira siapalah yang berani main di neraca ala Inggris itu? Hah? Jawabnya adalah bank investasi. Siapalah yang bermain di neraca ala kasnya di atas? Bank yang kelas-kelas BJ. Kelas daki. Ya kelas-kelas kecil. Cuman mau mikirin ngutangin sekarang, akhir tahun cari untung. Tapi kalau mau mikir udah jadi bank investasi itu udah kelas atasnya bank komersil. Bank komersil kan pendek semua. Tahu pendek? Lihatlah kau kalau ngedit mobil motor berapa tenornya berapa? Waduh, tergantung motornya Pak. 3 bulan. Ya misalnya setahun, 3 tahun, 5 tahun kan rata-rata tenor leasing itu. Ya. Itu kalau mobil Pak, motor paling lama 3. Iya, taruhlah begitu. Maksud Bapak, bank komersil khususnya yang consumer financing itu kelas-kelas begitu. Oh iya. Kelas-kelas begitu. Dikasihlah karpet hadiahnya. Dikasihlah kunci-kunci apa itu hadiahnya. Investment bankers. Kamu udah nggak main-main yang maaf ya, nilai yang kamu kelola itu bukan nilai-nilai ya kayak mobil. Berapa sih mobil motor itu yang paling mahal? Bikin dulu angkanya. 1,4 M masih ada. Paling berapa M itu kamu cuma punya beberapa sih 1 tahun. Kamu bisa membuangin pengkreditan mobil listrik yang paling mahal itu berapa? 4M. Pak, berapa biji kau kuatnya 1 tahun membiayai itu kreditnya? 5. Ya taruhlah. Sedangkan sekarang investment banker yang kau hadapi itu pernah kau dengar put estate? Di Indonesia ini put estate. Iya, berapa luas lahannya? Ya taruhlah. Ada yang main di jagung itu di Sulawesi. Ada yang main padi di NTT. Di Jawa ini apa, di Sumatera itu apa? Nah, taruhlah begitu. Kau pikir itu membiayainya 3-5 tahun. Kau pikir nilainya kayak nilai mobil listrik yang paling mahal kali 10 biji. Jadi di mana? Uang lahannya udah hampir pulau-pulau besar Indonesia, kamu jangan berpikir uang kecil di situ. Uang kecil itu yang model-model consumer financing itu. Jadi dia udah lain perspektif dia. Kalau sama kapelan dong. Nggak ngelihat lagi utang jangka pendek lawan Jangka panjang. kas. Tapi dilihat aktiva operasinya baru berapa. Cobalah misalnya put estate untuk dengan lahan kamu punya. Misalnya dia butuh yang paling mahal lah ya, alat-alat. Pernah kan kamu lihat satu orang petani itu mengerjakan nanamnya seret, manennya seret, keluar hasil datang langsung. Gak banyak tenaga karyawan, pernah kan lihat nonton gitu? Nah, Misalnya lahan itu dia pakai mesin yang kecil sekarang, yang misalnya 1 hari cuma 1 hektar. Sama investment bankers, kamu jangan pakai yang sehari 1 hektar mesin ini, ganti itu. Kami perbaharui. Yang sehari bisa 10 hektar.
Harganya paling cuma 2 kali lipat dari yang sehari 1 hektar. Itu berpikir investment bankers. Nilai besar semua. Mau mestinya kapasitas besar. Jadi bukan berpikir senilai mobil yang kreditnya 3-4 tahun. Ya nggak masuk lagi hitungan begitu. Ada. Coba dah kau. Petani kau di negara Eropa sana udah puluhan tahun, generasi ketiga. Nggak ada kau bilang alat itu yang bisa kau operasikan kerja sehari 10 hektar. Mana ini itu? Ada Pak. Cuman dilewatin alat berat itu, milih sendiri hasilnya, buang sendiri sampahnya, nanti pakai alatnya lagi diambil, sampahnya dijual. Ini tinggal dikarungin, udah jadi semua. Ngitung duit. Ya iya, itu investment bankers. Kalau konsumen financing itu mampu nggak bayar? Mampu nggak bayar? Mampu nggak bos? Thank you. Ya nggak salah, tapi perspektif jangka pendek ya begitu-begitu. Jadi ada ikan besar, ada ikan Kecil. Kapal kecil di dekat pelabuhan, kapal besar di tengah Dra. samudra. Itu kalau yang Inggris. Nah, itulah contoh. Jadi udah cukup lah 4 contoh. Lanjut. Nah, ini teknologi udah tadi, teknologi. Ada software kecil, Thank you. ada software Besar. apa itu besar kecil? Kecil, paling-paling akun kamu itu berapa? Kecil. Bukan kamu waktu ujian AKD itu, AKL AKD. 15. Oh, Berapa kalau tadi dong yang mati. Semua yang di neraca dan rupiah laba paling-paling berapa? 12. Ya taruhlah 30. 30 kan? Transaksi apa? Contoh kupon. Coba lah. Pusing kepala gue. Itu cuma satu perusahaan. Oh bayanginlah, grup induknya Jardine Hong Kong, anaknya grup Astra. Berapa perusahaannya? Astra itu, yang kau tahu. Mobil, Honda. Toyota. Kebun, Astra Argo Lestari. Iya. Divisi transportasi logistik, Trek. Ini lanjutannya. Semua ya. Berapa uang di sana berputar? Banyak. Berapa negara dia? Berapa mata uang dia? Berapa perusahaan dan cabangnya dia? Bisa nggak kau ngerjainnya seminggu selesai laporan keuangan gabungan itu? Nggak bisa. Ya jawabnya SAP yang harganya 1 miliar ke atas. Aplikasi kayak Cahir, Akurat, Mio, Defisit, Akruet. Hotel Trivago. Jadi kalau softwarenya udah kelas enterprise, lintas negara, lintas mata uang, seluruh perusahaan digabung, nah itu. Kalau enggak, tersiksa orang accounting. Tidur di sofa kantor, bangun pegang laporan keuangan, makan tidur lagi gitu terus. Enggak tidur dia. Kalkulator yang paling gede, mahal juga. Udah ngitung itu nggak lihat. Jadi jangan siksa dirimu karena kehidupan itu sangat singkat. Gunakan teknologi, itu yang membantu. Ya. Jadi kita udah main enterprise, ada faktanya ada. Apa nggak ada? Nah, teknologi juga dikaitkan dengan bangunan. Jadi teknologi sebagai bangunan, kalau di akuntansi itu kerangka dasar namanya. Bangunan atas, bangunan atas itu apa? Atap. Di kerangka dasar atas itu apa? Tujuan laporan keuangan. Di bawah itu apa? Fondasi. Apa itu?
dasar pengukuran, pelaporan, dan prinsip yang dilakukan. Jadi ada hubungannya nggak bawah sama atas? Ada. Apapun atap yang kau pilih, siapapun pengguna laporan keuanganmu itu menentukan prinsip apa, pengukuran apa yang akan Pakai. ya. Sains tadi udah ya. Belum. Lah ini Oh iya. ilmu. Jadi ada nih IPI ini akuntansi sebagai sains, ada nggak ini? Ada. Berapa Ada. SKS? 6. Semester berapa? Semester akhir. Ya itulah. Nanti kau alami itu. Tapi kalau yang tadi akuntansi sebagai teknologi udah masuk kau ke lab accounting? Belum. Bukan. Yang AKD kemarin. Belum, Pak. Belum. Ya apa labmu? Nggak ada. Oh, mungkin manual ya. Ya itulah teknologi, manual pun teknologi. Cangkol, tahu cangkol? Cangkul. Pagi. Ya ini teknologi. Kerbau, kerbau. Kancong. Ya traktor udah pakai mesin BBM. Kerbo. Yang nggak BBM, Kebo. ya kalau kebo BBM-nya rumput. Kalau Pak Petani BBM-nya ya makan nasi. Nasi. Kalau yang tadi traktor udah pakai BBM. Wah. Dan kalau Pak, Ya itu teknologi. Nah, Cuma manual, masinal. Sekarang yang pakai apa itu terbang 4 baling-baling. helikopter. Helikopter. Semester. Itu katanya petani milenial. Semester 5. Petani milenial nggak kenal sama kebo lagi. Iya. Kenalnya sama drone. Bagaimana menyemprot 1 hektar pakai drone? Dia udah tahu milih yang kapasitas ini mau berapa lama, baterainya kuat berapa, udah selesai. Jadi petani dulu itu udah berevolusi. Petani milenial. Petani milenial nanam bukan di atas tanah lagi medianya. Oh air. Mau media. Wah dia bukan tanah lah pokoknya. Ada hidroponik. Ada rumah apa itu namanya? Rumah kaca. Bukan langsung atapnya langit, dibuat kalau perlu. Kenapa? Biar produksinya itu cepat. Tahu artinya produksi? Mengelola. Tahu artinya? Produksi? Tahu Pak, menghasilkan. Bukan. Mengelola. Jangan kau berpangku tangan puas dengan setahun 2 kali panen. Kalau perlu setahun Tiap hari. ya itu tadi banyak panen. Tapi kau pakai Rumah kaca. rumah kaca, media non tanah. Jangan kau ngeluh-ngeluh tanah kurang subur. Wah, zaman sekarang mikirin tanah kurang subur. Zaman sekarang air nunggu hujan. Yang benar aja tetap milik subur. Kata yang subur. Ini mereka itu pemegang teknologi pertanian masa depan itu yang subur. Nah, jadi nanti kau berskripsi akuntansi sebagai Sains. ya, deskripsi mata kuliahnya biar Bapak jelas-jelas ngomong di transkripmu itu. Apa kau pelajarin teori akuntansi? Akuntansi sebagai sains. Mana buktinya? Bingung. Langsung kau ingat jurus skripsi saya ini. Itu benar. Memuji apa kau? Apa buktinya akuntansi sebagai seni? Di transkripmu. Ya itu. Apa kau pakai praktek? Kan ada AKD itu. AKD itu ada praktek kan? Iya. Ya mau pakai buku catat jurnal manual, mau pakai software ngomong. Ya kan? Ngerti? Pakai apa prakteknya? Buku.
Sudah lagi waktunya menghidupkan ulang. Anda telah memilih untuk menghidupkan Buku ulang. ya? Angkat. Buku ya? Hah? Ya. Bukan prakteknya kamu manual buku. Iya, Bu. Kau simpan nggak itu? Simpan. Ini ditanya nggak bisa kau tunjukkan ada. Praktek akuntansi melekat ke mata kuliah apa? Kira-kira bisa lah kau jelaskan 1-2 contoh transaksi kamu catat kan? Ngerti? Itu akuntansinya. Ada di buku manual lab kamu itu ngitung-ngitung metode FIFO, penyusutan garis lurus ada? Ada. Itu akuntansi sebagai seni praktik. Kan Bapak bilang semua, apa itu semua? Mau di buku Kisowe kan kek, mau di Mangga 2 kek, mau di buku lab kamu teori akuntansi nggak itu? Ya itu. Itu pertanyaan nanti sama si user. Jangan kau bilang buku lab itu bukan akuntansi Pak, cuma catat-mencatat. Nah itu kan kamu yang salah melihatnya terlalu. Bukan, kamu kayak melihat cuma benda kertas fisik. Padahal di dalam itu kamu diberi pertimbangan. Bagaimana mencatat kalau FIFO? Bagaimana mencatat kalau 10 tahun? Itu udah cukup mengatakan itu teori akuntansi. Jadi nyata. Yang ada di praktek boleh, yang ada di buku boleh, buku lab boleh. Biar Bapak meyakinkan dirimu Boleh. itu. Di sini tuh bebas lu mau pakai apa Ya. aja. Saya udah. Jurusan preman. Jurusan preman, Cok. Ini jurusan apa yang lain? Teknologi udah kan tadi? Ya. Soal kamu manual terserah. Soal kamu Jurusan preman. software terserah. Katanya orang penting ada kompak. Kompak banget. Isinya kita. Software apa? Bapak nggak tanya pasti mahasiswa isinya. Software apa di dalamnya itu? Accurate. Nah, itu lah. Kau lah yang nanti tahu kan apa diajarin dulu, mana buktinya kan? Apa kalau sertifikat ya syukur kan? Bapak tanya, kau kembangin diri nggak? Loh, mana buktinya? Latihan. Iya, misalnya kau ikut webinar, ada pelatihan gratis yang open source. Pernah kau dengar open source? Nah, Apalah yang kau terapkan? Yang kau udah bisa menguasai open source software akuntansi gratis. Katanya yang pakai cloud itu. Apalah yang kau udah kuasai dapat sertifikat webinar? Belum ada. Ya silakan kau cari siapa yang harus ngatur-ngatur diri kamu. Kebebasan kamu mengembangkan diri itu termasuk akuntansi berteknologi. Iya, teknologi. Bapak tanyalah dulu kau. Pernah kau bisa membantu mencatat pencatatan transaksi UMKM pakai aplikasi di handphone? Belum. Bikin laporan keuangan? Ada. Pernahnya Bapak nggak butuh Pakai- kata-kata ada itu ini. Pak, saya sudah nama softwarenya ini, saya bantu ini. Nah, saya punya sertifikat. Nah, Bapak ingin begitu dijawab. Bapak nggak butuh penjelasan. Katanya ini, katanya itu. Teman saya bilang, bukan kata kamu punya nggak? gampang banget kakak tertarik biasanya. The real Astagfirullahaladzim. itu masa depan kamu. Ada katanya yang dibiayai Bank Indonesia untuk UMKM, nama aplikasinya Si Apik di handphone Android. Si Apik. Apik. Bisa kamu ketik aja di Play Store. Kita pakai itu. Bisa bikin neraca, rugi laba, perusahaan kecil. Berapa perusahaan kecil kata orang pajak? Omset. Bayar dulu. Omset. Aplikasi transaksi. Ya gimana ya kita yang pajak? Omset perusahaan kecil UMKM nggak bisa dijawab ya? Maksimal 300 juta. Ah lebih ah. Lebih. Naikin limitnya cuma 500 juta. Ah, 4 miliaran ya? ya. Iya. Bagilah 12. Itu yang benar. Jadi si Apik masih bisa. Apik. Iya gratis. Yang warna hijau ya, Pak? Entah hijau, entah biru itu.
Jadi BI Jurusan bikin akuntansi. aplikasi di handphone. Tahu kenapa handphone? Karena lebih gampang terjangkau. Gratis, Pak. Efisien. MKM nggak butuh laptop, komputernya Preman pensiun. listrik orangnya ini dia pakai sendiri. Apa sih lu? Jadi Berarti minum udah habis. Ngentot lo kali positif gak anjing. siapa kalian yang UKM di sini? Apa? Iya, latih dulu orang-orang UMKM mana target kalian itu. Ajarin dulu mereka dulu bagaimana programnya itu. Itu. Kalau gue pusing. Biar ini agen perubahan bagi UMKM lingkungan setempat. Tapi mereka selalu nanya gratis. Yang gratis lah, asal ada handphone modalnya dilatih 2-3 hari, kasih transaksimu bisa. Ini lagi. Thank you. Sah aja itu. Emang Coba santai ini. tanya. UMKM itu butuhnya apa? UMKM butuhnya apa, Cok? Untuk uang. Modal kerja. Apa syarat modal kerja? Kalau ikut pelatihan. Apa guys, bantuin dong, bantuin jawab. Ada nggak laporan keuangan ya? Ah, iya. Ada nggak Udah laporan bisa keuangan? kau bikin? Iya, dibantu mahasiswa ini pelatihan 3 hari. Kan bangga. Bisa bikin laporan keuangan UMKM, Butuhnya dapat minat. kredit usaha, modal usaha yang 10 jutaan dari ambil pakai pemerintah. Sekebena ya. Tapi harus bikin laporan keuangan versi yang UMKM si API. Masukkanlah dari Bapak itu. Lah, kakak gitu. Biar kau ada berguna bagi Masyarakat. semesta terlalu besar ya. Masyarakat UMKM lah ya. Ya. Iya, Pak. Biar ada dikenang. Terima kasih buat Anjing. mahasiswa IB yang sudah membantu kami melatih Gua si Apik. duduk Dapat di kami depan. 10 juta modal kerja bergulir. Duduk di depan. Saya pernah Pak ngomong kayak gitu Pak. Tadi pengen duduk di belakang, tapi udah ditempatin sama cowok-cowok. Jadi kita di depan biar pintar. Pintar. Kalau kita biasa Coba dong saya makan praktek, pakai jangan tangan, cuma teori. disuruh pakai Pertama-tama tuh kita yang teori pakai dulu, sendok, baru ribet. praktek. Kapan pakai sendok besar, Dosennya sendok emang kecil, asik garpu, banget. pisau, pakai apa itu? alas Oh ini. Selemek, Selemek. selemek. Karena budayanya dulu kamu lah yang membudayakan itu. Semester Saya 5. usaha sendiri gitu Pak. Ya, jadi Pinter menjadi bikin preman. berdayakan supaya kamu bermakna bagi Bulu mata orang gua, lain itu. bulu mata gua bagus anjir. Kalau kau baru bermakna bagi dirimu sendiri, ya itulah. Hidup yang sepintas itu baru seperti itu. Ya. Jadi kau bikin tadi. Halo Ule. Accounting sebagai teknologi ya kau berhasil. Bisa kau Mulai siapa nih? dirimu, walaupun gratis open source. Ule siapa nih? Itu juga skill. Nambah CV-mu itu 1 baris. Wah, Pak Karmel. Software yang dikuasai. KKG Oke. ya? Iya. Alah, si Abi. Dilihat oleh Menteri UMKM. Dosennya Ini emang- saya cari orangnya. Jadi kuliah masih pakai masker. Iya, soalnya Atau bikin dosen aja pakai masker. Mana? bagus tak fotonya? Kamu latihan bikin situ yang bagus. Nah, ya. Terus kak. Educational experience, Oh my god. accounting experience. Sumpah. Lab Kita ini, berteman. software ini terakhir si Abi. Jadi diimpresi. Maba ya? Tanya. Ye, maba 2021, Bos. Semester 5, Bos. Nih, saya kasih Semester dulu 5, penjelasan. Bos. Coba catat dia. Sebentar. Ule, I follow you. Ini laporan keuangan. I follow you. Don't forget follow back me. Saya diajarin lagi. Kami mau pakai yang begini, walaupun kecil tapi kamu menunjukkan Thank you. penting teknologi buat bapak itu metes berarti daripada kamu ngomong katanya. Semester Kamu 5. sendiri gimana? CV kamu udah kelihatan belum? Demi apa? Demi Allah. Sertifikatnya ada 2. Sertifikat kamu peserta pelatihan Fakultas Ekonomi. dan sertifikat kamu ini udah level trainers. Jadi kalau trainers yang dilatih peserta. Tapi kalau pelatihan, ya kamu sebagai Pada peserta. pakai masker ya? Tinggi mana ilmunya itu? Iya, di sini tuh pada sih Tinggi mana? pakai masker. Sertifikat peserta atau Aku pelatih? baru lihat sih. Iya, jarang bersosialisasi. Karena dunia sudah berubah dari yang 4.0 menuju
5. 5. Apalagi nanti AI. AI. Keringat berapa sampai? Aku tahu. Artificial Intelligence. Apa sih? Itu kayak hukum. Kalau software nggak itu tahu kita biar kuasain. cerdas. Biar Ya. cerdas. Kalau yang positif, udah kita lihat itu. Positif ya. Dan di belakang temen gue siapa ini Pak? Ini positif. Mau dijokin ke? Normatif dulu. Jadi dengan kembali contoh tadi, udah kau kuasai dulu logiknya itu. Logik normatif. Apa itu yang benar? Kalau inflasi pakai FIFO, ending inventory harga yang terakhir, informasinya mutakhir, CGS-nya kekecilan, net income-nya kegedean. Dan investor yang butuh begitu-begitu jangka pendek. Itulah logiknya. Itulah logiknya. Nggak dibilang salah atau benar. Karena pengguna informasi itu bukan hanya investor, tapi juga manajer, karyawan, pemegang saham. Investor pun ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kau cuma jualan bisa bikin laporan keuangan. Tapi kau harus ngerti. Nah sekarang, kalau kau lihat, ini terutama ya, terutama kamu ini udah udah main di perusahaan TBK. Jadi beda itu. Kau manajer accounting TBK sama non TBK. Kalau manajer accounting TBK, Pak TBK itu gede. Berapa Pak gede itu? Mesinnya enggak Ya, satu harus. mobil ikonik 5. Jadi Berhasil bisa gua bagi kita jadi langsung. investor apa retail Pak? Iya. Tapi Investor. Carlo ya, boleh dikredit tanpa tanpa bunga, boleh dibawa pulang ke rumah. Terserah kau mau dipotong berapa per bulan. Itu bonus. Persoalan. Kau sebagai accounting, kalau udah di bursa ini, kau akan tahu saham ini banyak dibeli oleh investor panjang atau Pendek. kalau kau udah tahu kayak gitu, misalnya yang banyak mana lah, pendek apa panjang? Pendek. Pendek. Maka ketika berhadapan dengan inflasi, kau kan ingin memenuhi kebutuhan informasi yang investor pendek itu. Berarti kau akan memilih yang mana ini? Ya itu. Itu nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah. Jawabnya hanya argumen di belakang. Apa dasar memakai ini? Sudah saya tanya di bagian kan kalau di perusahaan yang berbalik ada bagian investasi sama investor relation. Kira-kira kau bikin laporan keuangan untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan. Kan ada keputusan kan? Iya. Nah, kalau sahammu yang berbalik itu banyak dipegang oleh yang jangka pendek, ya bukti kamu berbakti pada pemegang saham itu adalah kepada pengguna yang seperti itu profilnya. Paham? Buat. Jadi apapun kamu putusin, FIFO, apa EPRED, ya kamu udah tahu profilnya pengguna siapa. Contoh, kamu pernah diundang perusahaan leasing, ketemu makan-makan di hotel, kasih door prize, handphone, iPhone gitu, pernah? Enggak. Ya karena kamu bukan customernya. Yang customernya mungkin orang tua kamu. Udah belum buka deposito, udah diomongin. Pak, buka deposito di bank kami. Langsung, bukan bunga bulanan, hadiah handphone yang terbaru. Syarat 5 handphone. Handphone terbaru di muka hadiahnya, bunga tertinggi. Apa itu tertinggi? Kalau orang lain kasih 4%, samain. Walaupun bunga pasar 3%. Ada yang kayak gitu kalau benar. Jadi ada bank yang berani. Kenapa? Dia punya marketing, tahu investor relation-nya siapa ini. Jawabnya? Iya. Babe sama ya yang pegang uang pensiun gede. Dokter-dokter praktek spesialis yang uangnya malam itu setiap kali berputar sekian pasien kali sekian ratus ribu uang perputaran
Udah nggak sempat ngitung lagi. Kami yang hitung. Kami simpan di bank kami. Hadiah kami kasih di depan. Mau apa? Jangankan satu iPhone baru. Dua juga kalau kau bisa minta, dua. Kenapa? Satu punyamu, satu kau ajak temanmu dokter lain ikut juga jadi nasabah itu. Ada? Jadi itu. Apalagi cuma makan di hotel bintang. Tahunan acaranya bikin door prize lagi. Pernah ada lihat bank itu ngasih door prize di depan kantornya? Apa yang dikasih? Ya mobil apa? Seharga berapa? Itu maksud Bapak. Fortuner. Belum ada yang semiliar mobil itu. Belum. Ya, itulah berarti kelasnya masih begitu. Berarti kelas-kelas yang ikut di situ yang nasabah yang mungkin Apa? Emang ada mobil yang kecil-kecil tapi banyak. satu doang joknya? Dikumpul-kumpul ya cukup lah. Innova gitu-gitulah yang kelas-kelas Fortuner. Yang kelas-kelas ya 1M ke bawah juga hadiahnya jadi kayak hari Thank you sana. jangan. Bang Taju. Iya, itu maksud Bapak yang seharga berapa. Jadi kalau yang mainnya rame-rame, kelasnya juga masih rame-rame. Tapi kalau yang udah, cobalah kau ke kantor aja dia naik jet pribadi. Enggak, misalnya diundang ke gathering makan siang door prize dengan mobil, datang nggak dia? Enggak. Gua pesen gojek aja katanya. Katanya Biar kau satu. tahu itu artinya ini melayani customermu itu di mana yang kau perlu, metode penting apa yang kau dekati untuk mereka. Jadi nggak pula kau dia butuh A kau kasih B, perlu nggak itu? Nah, itu kenapa kau memilih nih normatif. Jadi sekali lagi kenapa kamu ini manajer accounting PTA pakai FIFO, kenapa B pakai Epre? Ada itu di belakangnya itu siapa yang dilayani investor utamanya? Ngerti kau? Dulu di Jakarta ini ada yang namanya Silverbird Taxi. Silverbird. Mobilnya Alfa. Iya, Pak. Berapa sekali tutup pintu dari bandara sana ke katakanlah Gudang Garam? Ya nggak mungkin mahasiswa naik di dalam itu kan? Iya, kalau dibayar Papa ya tergantung. Ya. Kalau kamu kan dibayar Papa uangnya, tapi kau naik kalau perlu damping, nggak apa-apa, ekonomis kita. Maksudnya pasarnya itu. Bukan. Sultan. Jangan ngomong yang begitu lagi. Ini yang Bapak bilang. Buka pintu aja dia nggak mau. Kalau kau supir Silverbird, kau suruh penumpang itu masuk buka pintu, enak aja katanya. Saya nggak pakai sarung tangan lagi. Ya, Jadi kali. supir itu langsung. Betul. Action. Welcome sir, welcome miss. Oke, thank you. Biar kau tahu kelas apa yang dilayani itu. Kelas kakak. Maksudnya supir pun ngerti siapa customer, apalagi accounting. Kau bikin Bible, nggak ngerti kau siapa yang kau layani. Ya salah arah nanti. Bukan soal kau bisa ngitung net income, debit credit, bukan itu siapa kau layani. Aku belum mati. Paham? Itu. Kalau kau nggak tahu, tanya ke bagian investment securities relation di perusahaan kita yang udah public ini. Jawabnya, kreditur yang memberikan utang terbesar itu yang dilayani. Apa kesukaan dia? Ini lagi belajar. Kalau kita naik damri, ngantri pun mau kan? Mau. Ya bayar 30.000 kok mau minta yang lebih. Maksudnya kayak mana-mana. Kalau kau punya uang, Belajar. ya lah rasakan lah Seru lah, enaknya punya gampang uang itu kan. bagusnya. Kalau naik taksi dibuka Itu gak marah, dia mah kayak gitu. jangan diangkat, kami yang angkat. Itu kan? Ya. Kalau orang yang kita baru mikir taksi, orang udah pakai jet pribadi. Buka rumah, pintu udah dibuka. Mobil yang bagus udah datang. Tiba di bandara, udah naik pesawat. Makan siang udah disiapin. Amin. Ada pasar itu. Ada. Akuntansi yang melayani begitu itu dia ngerti. Kita kan nggak bilang Jurusan benar salah. akuntansi. Kamu melayani siapa atas dasar itu kamu milih metode-metode untuk ke sana. Itu yang benar. Ilmu akuntansi harus membukakan itu.
Kebebasan kamu berpikir yang selama ini dikungkung, nggak tahu pilih metode Pareto, LIGO, Pareto untuk apa. Kamu jangan yakin ya. Saya pilih LIGO karena ini nggak pernah menentu siapa pengambil keputusan utama. Bahaya nanti. ini. Iya Pak Apalagi Karmel. Pak Karmel kok tahu? induk itu Pak Karmel kayak famous jaring anjay. Hongkong paling nggak suka. Angka laba digede-gedein bukan karena penjualan. Thank you. Kau gede-gedein labamu mau gonta-ganti metode Jalur taksiran umur ekonomi bukan karena omset penjualan. Bos besar di Hongkong. Cek dulu kepala accounting. Headquarter Indonesia dan Asia Pasifik ASEAN itu Miss Lim. Yes, bos. Ini siapa kepala accounting? Jason Avius. Kamu perhatiin ya, saya paling nggak suka laba kamu naikin karena bukan dari penjualan, tapi kamu gonta-ganti metode dan taksiran umur ekonomis. Tutup. Anjir, Alexander level 38 cok. Gila. Jadi bos besar itu nggak ngomong langsung. Manajer buru-buru. Takutnya Kepala accounting Indonesia dan ASEAN. Bos besar mau nelpon kamu jam 4, nanyain laporan uang kamu. Begitu kering. teorinya bisa perdagangan. Good evening, bos. Anjir, Itu sultan cok. laporan keuangan kamu tuh labanya kegedean padahal penjualannya nggak naik. Logis nggak? Laba naik 50%, tapi penjualan cuma naik 10%. Kalau Kamu main Iya, di kampus. main umur ekonomi. dipecat langsung kalau Ini ada tangan kanan bos yang analisa dari segala sudut. Dipikir menyenangkan. Yang bos khawatir nanti itu nggak tercermin dari harga saham penutupan di bursa. Bahaya. Karena bos sukanya yang real, dividennya kencang, harga saham naik, dapat capital gain. Jadi jangan kamu pikir laba gede karena gonta-ganti metode dan taksiran itu bagus secara angka, bagus labanya naik, iya, tapi bagi bos belum tentu. Dia mempertaruhkan nilai modal yang begitu gede dan bursa sana, kepercayaan orang, ini apa-apa. Jadi disitulah kita belajar teori. Wah, ini. Itu. Jadi kita nggak lagi debit, kredit, nggak lagi. Kalau akuntansi teknikal, coba lah. Terjadi penjualan kredit 1.000 perak. Nomor 1. Elemen apa dipengaruhi? Jawab. Aset dan utang. Penjualan secara kredit, aset. S3. Loh, Yuta terbit. Akuntansi. revenue. Revenue. Aset dan revenue. Aset itu dan revenue itu akun apa yang dipengaruhi? Yang kedua, asetnya, akunnya, penjualan kredit, piutang, revenue-nya, Sales. sales. Aset akun piutang itu kan penjualan kredit. Iya. Bertambah di mana? Apa? Bertambah. Kredit. Di debit. Aset bertambah di debit, Kalau revenue debit. sales itu bertambah di Kredit. nah di kredit. Maka jurnalnya debit AR kredit sales sebesar Rp1.000. Itu akuntansi teknikal Jurusan akuntansi. AKD. Yang nggak boleh salah. Mau tidur mau pingsan tanya jurnal nggak boleh salah. Ya karena DNA-nya udah DNA akuntansi. Coba cek. Terbalik aja nggak boleh, apalagi salah. Itu juga. DNA gue B+. Teknikal udah masa Keluar darah dulu. lalu kita melihatnya udah yang wah atas. Makanya TA harus lewat AKD AKM. Nggak ada TA di semester 1. Bapak lama nunggu Anda ini ketemu begini.
Ya, mau mengangkat pencerahan pemikirannya. Nah, ini tadi udah kan ini? Udah Udah. Bapak tunjukin kan ini? Udah. Ini buktinya. Ya. Ini Bapak udah tunjukin kan? Kenapa PTA 1000 labanya, PTB 800, tapi harga saham melesat yang 800 ini. PTB yang lebih besar laba secara uang nggak melesat. Kalau secara income statement, laba itu apa rumus laba itu? Revenue kurang SP tambah gain kurang loss. Terus Nah, kalau aktivitas akuntansi. utama kamu nggak kuat ngangkatnya, aktivitas yang nggak utama yang kuat nggak kualitas labanya? Hah? Nggak kuat. Biarpun angkanya gede, harga saham nggak banyak bergerak. Tapi yang walaupun angka labanya itu yang laba bersih 800 lebih rendah dari 1000, tapi 800 itu dari aktivitas utama yang bagus, dihargai nggak itu? Sama. Anak Candy, iya betul. Dari mana Nanti aku ditanya, tahu? nggak apa-apa. Sekarang Aktivitas utamanya itu bagus apa enggak? Bukan akuntansi, weh. Dan pada Kalau hotel? kalau saya orang tua. Bisnis kamu hotel, Iya, dia mau ngorong. occupation rate kamu di atas rata-rata, tahu occupation rate? Tingkat hunian kamar hotel kamu itu berapa persen? Kenal Ruben. Kenal. Kalau pesawat, loading factor, tingkat keterisian kursi pesawat, jangan pesawat bawa angin, nggak ada duit di situ. Itu yang risauan. Jadi yang begini ini yang kita bahas ini feedback ini. Tahu feedback? Tahu. Kenapa laba accounting naik, kok harga saham nggak naik? Orang udah tahu, kok ganti metode? Nggak ada penjualan yang real. Sekarang maskapai yang lagi naik daun mana? Batik jet ini Pak, jet apa? Jet. Airjet. Ya itu yang kelas domestik dan Woi, kok low penampilannya level. keren banget. Tapi nggak apa-apa, kita Makasih bermain sudah bisnis, ratakan yang ya. penting kalau ada Betul, dengan kok baik, tahu kan ada sih? pertumbuhan. Ya, Kamu kayak gitu. Apa dari yang kamu KKB lakukan ya? kalau pesawatmu loading faktornya rendah? Loading faktornya rendah. Bagus, promo, ngerti nih. Promosinya ditingkatin. guys, baterai aku low, jadi live-nya udahan ya. Ya, rubah jadwal bagus. 4 menit lagi. Agak ekstrim rubah rute, rubah Dulu jadwal udah kuliah bagus. sama Om. Udah tanda-tanda ini. Anak bapak lulus kalau yang satu lagi. Hah? Bagus. Transit, nggak langsung. Nggak langsung. Satu lagi. Delay. Ya, delay mana keluar. Delay. Oh ini yang bikin report gitu. Bukan, kalau bangun dikit. Penumpang dikit, gimana ngidupinnya? Promo. Kasih ganti jadwal, misalnya dengan jam 7, jam 9 gitu ya. Terus apa lagi? Itu yang perlu pikirinnya. Bentar lagi Promo itu udahan bisa ya. kamu buka pameran 1 tahun ke depan, boleh dipesan, boleh gitu. Jadi Baterainya real low. yang kita diskusi ini kasus bisnis real, kamu harus Pakai hoodie tahu. apa? Kenapa emang? Bagus ya? Kayak gitu. Bulu mataku bagus Nah anjir. itu maksudnya supaya mendongkrak penjualan itulah yang paling sehat, waras, masuk akal, menjelaskan bahwa dia akan dihargai. Informasi akuntansi kamu itu angka labanya dihargai, kualitasnya karena memang diciptakan dari penjualan yang meningkat. Ya, ini udah. Lanjut. Nah, yang positif. Ya, yang positif balik lagi ke jadi yang sains banyak positif. Yang sains banyak positif. Yang normatif tuh banyak kata standar. Standar ini kan gampang-gampang susah. Contoh, kapan FIFO diterapkan? Kapan EPRED diterapkan? Ya itu konteksnya. Normatif.
kata standar, itu kamu yang mutusin mau LIFO mau LIFO. Kata standar, LIFO boleh, EPRED boleh, manajer mau pilih mana, itu kamu yang menentukan. Kami cuma bilang ini yang boleh. Itu normatif. Jadi benar nggak? Benar nggak? Betul. Benar. Tapi benar itu sesuai konteks Masing. Artinya nggak ada all size. Tahu all size? Tahu. Semua perusahaan go public, mau kebun, mau pesawat, mau manufaktur, harus LIFO. Kagak ada itu. Gak ada. Biar nggak salah tangkap. Pernah kau berpikir nggak semua perusahaan yang di BEI itu harus LIFO? Pernah kau berpikir gitu? Enggak. Kalau masih ada tolong dihapus itu. Jawabnya semua dipilih sesuai kebutuhan dan argumen masing-masing perusahaan emiten kepala accounting. Ya? Atau kata kuncinya Siapa yang tidak ada all size. Sumpah gue nggak tidur. Gue nggak tidur anjir. Suka matanya maci. Semiotika. Tonton juga boleh. Semiotika. Udah lihat belum? Semantika. Semiotika ya. Baca dulu yang pertama. Siapa? Ini anak bapak ini. Saya anak siapa? Iya nanti giliran. Jangan lo. Kok saya dulu? Ya ini dulu. Semantik. Teori semantik menjawab apakah rata-rata laporan keuangan mempresentasikan apa yang dimaksud. Ya, Akuntansi, nih, akuntansi. Bapak tunjuk ini. Ini elemen ya. Neraca. Neraca elemennya apa? Aset lah. Liability equity. Yang kedua, income statement. Elemennya apa? COGS. Revenue, expense, Gain, loss. Belakang. Sintaksis. Yes. Bacanya yes. Menjelaskannya ini. Harus Bapak ini menjelaskannya biar nggak salah. Oke, Pak. Ya. Sekarang Bapak tanya. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Tambah ini. Kurang ini. Namanya apa ini? Laba. Net income. Net income. Apa hubungan income statement ini dengan laba? Hah? Hubungan income Ya, laba, net statement income. Apa sama hubungan income statement itu dengan balance sheet? apa guys? Hubungannya guys? I will give you something big. Apa tuh? Kalau pakai kaos yang nggak boleh kayaknya. Kaos boleh, semua boleh. Yang kalian banggain dengan jurnal penutup itu. Jurnal penutup itu menghubungkan income statement ke balance sheet. Karena income statement seluruh akun-akun nominal ditutup kemana? Jurnal penutup. Iya, jurnal penutup itu menutup akun-akun revenue expense gain and losses kemana? Kali lagi. Income statement. Biar Bapak jawab ya. Kak? Kemana? Laba rugi antaranya sebelum laba rugi? Worksheet. Saya, Pak. Worksheet itu alat bantunya. Jurnal penyesuaian itu sebelum di closing. Endingnya udah benar return earning tapi diantarai oleh akun. Jadi Bapak kasih kuncinya, kamu nilai jawaban kamu itu income summary. Oh, income summary. Income summary bukan Di worksheet. TA itu udah jadi langsung lain kalau Bapak yang ngomong itu. Kamu O-nya aja itu. Tadi mau jawab itu tapi Iya, kepleset. nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada akun return earning ini. Aduh, puyeng kalau gua anjing. Udah? Udah terjawab? Oh, gula. Jadi inilah semantik. Ini semantik. Semantik. Ini sintaksis. Contoh semantik yang salah. Contoh semantik yang salah. Boleh dong Bapak latih?
Boleh. Contoh. Pejabat Mas. Adik kamu naruh piutang di income statement di tempat di bawah sales. Salah. Nggak ngerti prinsip semantik. Jelas kan? Naruh utang di aset, boleh nggak? Enggak. Ya, udah ngerti Bapak ajarin di TA pakai semantik sintaksis selesai. Iya. Ngitung laba kotor, penjualan kurang, beban penyusutan. Lo udah ngerti dia TA kayak gitu. Jadi kita itu relax. Oke, 100 Tapi kamu udah tahu, cuman Bapak ngangkat ke dalam istilah-istilah yang dikemas dengan bungkusan teori akuntansi. Yang dulu kamu tahu pakem-pakem rumus, Bapak cuma ngomong, kamu itu tuh, semantik. Kamu udah jago jurnal penutup. Itu tuh sintaksis. Apa itu Pak? Yang menghubungkan elemen income statement ke balance sheet lewat equity laba ditahan. Jurnalnya juga income summary pada return earning, jurnal penutup terakhir, kan gitu? Iya, betul. Iya. Ya kita nggak bangga-bangga amat, udah gini udah makanan sehari-hari. Closing entry yang Buat ketiga. bagus aku diterangin malah jadi bagus seperti zaman dulu. Nah yang terakhir nih. Orang dosen aja ketawa. Ya, yang terakhir, kalau laba kamu naik, ini kan laporan keuangan nih. Ya. Laporan keuangan kamu umumkan ke Bursa Efek, BEI. Pertanyaannya, kalau laba kamu naik, harga saham closing price kamu naik nggak? Kalau iya, baca dulu ini yang belakang. Saya. Pragmatik, baca dulu. Adanya baca enggak ya enggak. Teori pragmatis menguji Enggak bayar kepastian tangga. informasi laporan keuangan. Semester 5. Bagaimana informasi laporan keuangan direspon oleh investor melalui pasar atau lewat harga pasar konsumen saham. Jadi laba kamu naik 1.000. Harga 1.000 itu 50%, tapi harga